Saya jelaskan. Oke, untuk judulnya kita di Si Akad memang penulisan karya ilmiah, tetapi intinya sama dengan metode penelitian. Karya ilmiah dan metode penelitian itu sama-sama nanti kita akan menuliskan hasil laporan penelitian, teman-teman. Untuk penulisan laporan hasil penelitian, itu dengan pendekatan beberapa jenis. Nanti yang akan kita praktekkan adalah yang deskriptif. Ada juga pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi banyak sekali pendekatan penulisan karya ilmiah. Dan tentu saja penulisan karya ilmiah itu juga banyak. Tidak hanya untuk tugas akhir skripsi, ada juga esai, ada juga jurnal. Nah, nanti kita akan arahkan yang tugas akhir skripsi dan juga jurnal atau e-jurnal ya. Yang ini merupakan syarat kalian untuk lulus dari D4. Baik, kita singkat saja untuk jenis penelitian yang sering digunakan oleh beberapa mahasiswa atau kita semua ya, bahkan kami juga melakukan penelitian. Yang pendekatan pertama disebut dengan deskriptif. Nah, di sini pendekatan di mana penyelesaian dari permasalahan itu melalui penggambaran situasi. Penggambaran situasi di sini kita langsung memberitahukan informasi yang ada di objek penelitian seperti apa ya, yang sedang berlangsung bagaimana. Misalnya penelitian tentang kinerja perusahaan atau kinerja karyawan. Jadi sejauh mana kinerja para karyawan yang ada di PTA, bagaimana mereka melakukan evaluasi kinerja, lalu mereka memiliki hambatan apa saja dan bagaimana mereka memberikan solusi atas hambatan. Nah, ketika nanti Anda mengamati dari observasi, lalu disampaikan di pembahasan dan mendeskripsikan apa yang terjadi, itu disebut dengan deskriptif atau penelitian deskripsi. Biasanya untuk penelitian deskripsi juga menggunakan beberapa statistika, tapi hanya yang sederhana yaitu statistika min, median, dan modus saja. Jadi di sini pun juga terkadang membutuhkan statistika yang sifatnya sangat sederhana. Oke, kita akan lanjut ke penelitian yang kualitatif. Itu itu tadi adalah yang deskriptif ya. Untuk yang kualitatif, teman-teman, di sini lebih mendetail lagi dibandingkan yang deskriptif karena teman-teman juga harus mewawancarai nanti kalau yang kualitatif, mewawancari beberapa instrumen informan dengan menggunakan instrumen. Atau kita akan mewawancarai beberapa responden yang kita berikan angket seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita akan kumpulkan data juga dari pihak yang kita teliti. Jadi seperti data job spesifikasi, job deskripsi, atau bahkan visi misi, atau bahkan SOP gitu ya, yang mereka punya. Lalu kita juga mungkin menyebar angket, lalu atau kita mengobservasi. Nah, dari semua data-data tersebut, kita akan jadikan satu, teman-teman. Kita amati data hasil pengamatan, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi milik mereka. Kita kumpulkan menjadi satu, lalu nanti kita akan analisis informasi tersebut. Nah, menganalisisnya menggunakan beberapa tahapan nanti ya. Biasanya nanti menggunakan beberapa teknik analisis, kita reduksi terlebih dahulu, kita filter, lalu kita coding mana data yang merupakan jawaban dari pertanyaan di awal bab 1 yang nanti bisa menjawab di bab 4. Biasanya ini membutuhkan waktu yang lebih panjang dan effort yang lebih banyak untuk kualitatif karena kemampuan yang dimiliki untuk pendekatan ini itu kompleks daripada deskriptif. Biasanya untuk yang kualitatif harus atau wajib turun ke lapangan dan menemui beberapa responden. Kalau deskriptif tidak terlalu membutuhkan responden, sehingga ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan kemampuan yang wajib dimiliki seorang peneliti kualitatif adalah kemampuan menulis yang baik dan kemampuan verbal dalam menjelaskan. Lalu yang berikutnya ada kuantitatif. Untuk penelitian dengan pendekatan ini rata-rata lebih cepat selesai dibandingkan yang kualitatif. Tetapi kemampuan yang dimiliki spesialitasnya adalah kalian harus bisa membaca data angka dan menerjemahkannya ke dalam kalimat ketika di pembahasan. Biasanya kita akan menggunakan tabulasi atau data tabel tabulasi dari hasil angket yang sudah kita sebar ke responden. Lalu kita masukkan ke aplikasi seperti
SPSS atau Smart PLS atau SEM PLS. Lalu hasilnya nanti kita tafsirkan melalui kalimat-kalimat yang kita bisa analisis di bab 4 merupakan bagian pembahasan dan hasil. Nah, itu dia tadi jenis pendekatan penelitian yang sangat sederhana yang umumnya kita gunakan, baik si peneliti, dosen, atau juga mahasiswa ya, atau siapapun di ranah bisnis di bagian riset development juga menggunakan pendekatan tersebut. Biasanya untuk bisnis atau riset development yang khusus manufaktur dan teknik, biasanya ada pendekatan riset development. Nah, untuk yang riset development di S1 itu biasanya untuk penelitian lab sheet dan juga penggunaan aplikasi ya, pembuatan aplikasi pendidikan. Ini adalah kesimpulan perbedaan kualitatif dan kuanti, di mana kualitatif itu harus bisa menjawab sebuah pertanyaan yang lebih mendalam tentang mengapa dan bagaimana, sedangkan kuantitatif itu hanya melihat seberapa dalam pengaruhnya, apakah memiliki pengaruh besar atau pengaruh yang kecil, atau seberapa pengaruh yang diberikan antar variabel. Tapi kualitatif itu bisa menjawab beberapa hal yang sangat spesifik dan sangat detail. Sehingga kuantitatif itu cocok dilakukan bagi pendekatan yang hanya ingin melihat secara general, sedangkan apabila ingin melihat secara mendetail, kita biasanya menggunakan kualitatif. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang mencampur. Setelah menggunakan kuanti, kita bisa melakukan interview menggunakan kualitatif. Kurang lebih seperti itu. Dan juga nanti beberapa tekniknya juga berbeda ya. Ada beberapa hipotesis pengujiannya untuk kuanti berbeda dengan pengujian kualitatif juga berbeda. Sedangkan di statistik itu lebih banyak digunakan untuk kuanti dan seperti non-statistik analisis atau data-data yang umum kita analisis atau analisis konten biasanya itu untuk kualitatif. Baik, itu dia ciri-ciri, itu dia tadi jenis ya untuk penelitian atau pendekatan penelitian. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini, teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Aman ya? Oke, ini memang kelas yang lumayan berat dan dapat jadwal siang, jadi teman-teman harus siapkan mental double-double, tapi juga tidak bisa dihindari lagi bahwa teman-teman harus melalui ini semua. Itu ya, nanti juga akan saya tampilkan beberapa silabus dan RPS. Sepertinya ada beberapa pesanan gitu ya yang harus menampilkan RPS sehingga kalian bisa lebih mengikuti pembelajaran maksimal dan lebih serius lagi gitu. Jadi kami semua juga mengharapkan ketika sudah mendapatkan beberapa details tentang pengetahuan atau skill yang harus dikuasai, teman-teman diharapkan juga oleh kami bisa mengikuti dengan maksimal ya atau eh, mencapai apa yang diminta dari beberapa pengajar seperti itu. Jadi mulai mempersiapkan diri teman-teman ya, apalagi sebentar lagi untuk yang semester 5 ini akan magang ya untuk semester depan kalau tidak salah. Itu mungkin harus bisa membagi waktu dan juga mempercepat hasilnya ketika sudah magang harus segera membuat laporan agar bisa menyelesaikan atau segera masuk ke step penelitian. Banyak yang terkendala di hasil laporan penelitian ketika ingin melakukan pembimbingan. Jadi tidak mungkin bisa melakukan pembimbingan kalau belum menyelesaikan laporan para pembimbing yang PIT PIM ya. Jadi teman-teman minggu atau semester berikutnya dipastikan punya punya manajemen yang baik. Jadi kurang lebih itu beberapa saran dari saya teman-teman. Yuk kita lanjut untuk ciri-ciri metopen atau ciri-ciri penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah untuk karya ilmiah itu memang settingannya alami, di mana permasalahan yang kita lihat itu adalah permasalahan yang benar-benar terjadi di lingkungan kita, terutama di instansi. Jadi nanti membawakan contoh-contoh atau permasalahan itu adalah permasalahan dari instansi bisnis. Jadi pastikan contoh ini memang ada di perusahaan bisnis. Lalu yang berikutnya
kita akan mengeksplor lebih dalam terhadap permasalahan tersebut, memiliki makna yang seperti apa gitu ya. Misalnya motivasi kerja, di mana di situ terjadi penurunan motivasi kerja sehingga perusahaan tidak bisa mencapai target penjualan. Nah, di sini akan kita lakukan beberapa pertanyaan penelitian dan nanti kita akan uji menggunakan beberapa teknik. Lalu kita akan memberikan pembahasan dan hasil sehingga kita bisa tahu makna kenapa motivasinya menurun, apa faktor yang mempengaruhi, dan bagaimana meningkatkan motivasi. Lalu untuk penelitian itu sendiri merupakan beberapa aspek yang mempengaruhi dan unsurnya, yaitu ada instrumen kunci, di mana di sini kita harus tahu informan itu siapa saja, responden itu siapa saja, karena dari situlah yang akan menentukan nanti ke bab berikutnya. Untuk strategi penelitian ini ada banyak pemilihan jenisnya, bisa studi kasus atau fenomena atau bahkan narasi atau hanya tinjauan pustaka atau fokus terhadap masalah tertentu di daerah tertentu saja atau bahkan menemukan teori baru. Tetapi untuk skala tugas akhir D4 S1 tidak sampai ke penemuan teori baru ya. Untuk strategi penelitian juga sama, bisa menggunakan deskriptif tadi ya, naratif, atau bahkan komparasi menggunakan dua studi kasus, lalu kita teliti dan atau memiliki salah satu kecenderungan di wilayah tertentu. Nah, sebetulnya kenapa perlu ada penulisan karya ilmiah? Di sinilah yang akan menentukan bahwa teman-teman punya pemikiran yang berbeda dengan teman-teman di luar sana yang tidak kuliah. Karena dengan ini kalian akan tahu caranya untuk pengambilan keputusan dan juga memiliki statement yang berbasis pendekatan ilmiah. Karena sekarang bukan zamannya lagi memberikan pendapat karena personal feeling atau persepsi personal saja, melainkan harus ada dasar teori dan contoh-contoh nyata sehingga harus diuji secara ilmiah, maka hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itulah yang membedakan sebuah kesimpulan dari kita yang sudah kuliah dan yang tidak. Jadi itu kita akan belajar tentang pola pikir yang urut, runtut, dan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena nanti dalam mata kuliah ini atau di tata cara penulisan karya ilmiah itu ada beberapa skill yang harus teman-teman berhasil kuasai untuk akhirnya bisa bikin skripsi yang baik. Yang pertama harus mampu mencari data, memfilter data, skill hunting ya terutama. Nah, dari sini nanti akan punya sense untuk mencari beberapa jurnal yang sebagai landasan teori. Bahkan harus bisa membedakan mana permasalahan yang akan diteliti yang bisa menjadi fokus dari judul Anda atau bisa diterima oleh para pembimbing. Terkadang ada permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan ilmiah, tetapi diselesaikan dengan cara non-ilmiah atau dengan cara yang lebih sederhana. Lalu berikutnya, setelah masalah tujuan ini adalah untuk memberikan kemampuan kita memfilter data, kita juga akan dilatih membuat proposan penelitian dan juga melatih diri membuat laporan penelitian sederhana dengan cara deskriptif. Tetapi bisa saja kalian menginginkan yang kuantitatif atau kualitatif nanti kembali ke personal masing-masing. Bu, saya ingin kualitatif mencoba tanya jawab, mumpung di mata kuliah administrasi bisnis ada observasi yang bertemu dengan beberapa instansi yang bisa diwawancarai. Nah, nanti timelinenya di RPS kita akan buatkan sama-sama turun ke lapangan. Nah, untuk yang Metopen ini nanti ada timeline, teman-teman akan menyajikan bab 1, 2, 3 untuk independent study sehingga nanti bisa sama berbarengan dengan timelinenya di administrasi bisnis. Ketika mengumpulkan data di lapangan, teman-teman akan bisa mendapatkan beberapa contoh nyata yang nanti bisa kalian masukkan juga sebagai tugas atau laporan untuk UASnya mata kuliah karya ilmiah. Oke, itu dulu ya teman-teman yang terkait dengan dasar-dasar dari mata kuliah penulisan karya ilmiah atau Metopen. Nah, untuk yang minggu depan nanti kita akan petakan dulu seperti apa sih ruang lingkup untuk tema dan judul ADP ya. Nah, nanti juga ini ada skill baru yang teman-teman juga harus bisa hunting jurnal karena sudah umum di luar sana ya, di kampus-kampus manapun di Indonesia bahwa anak skripsian sekarang sudah harus bisa hunting jurnal Indonesia dan Inggris juga dan bahkan harus bisa tahu cara ngehack jurnal yang mahal, yang berbayar menjadi gratis kita bisa akses dan bagaimana menganalisis jurnal dan konten mana yang kita bisa gunakan sebagai supporting data di bab 1 landasan teori dan juga bab 2-nya.
gitu. Jadi kita akan punya beberapa keahlian nanti apabila sudah menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena nanti ada beberapa kegiatan praktek ya, langsung membuat proposal dan juga membuat latihan laporan penelitian yang deskriptif. Bahkan kita nanti akan mengajarkan teman-teman ya untuk hunting jurnal bahasa Inggris dan bagaimana membreakdown-nya ke dalam state of the art supaya bisa diambil untuk bab 1 dan bab 2 sebagai dasar teman-teman untuk memperkuat teori-teori. Jadi ini ada hubungannya juga dengan Adbis, karena tugas dari administrasi bisnis itu ada teori konsep dan juga ada contoh di lapangan dan juga kesimpulan Anda sendiri. Dan itu merupakan mini dari metode yang seharusnya kalian sudah akan mampu bisa lakukan ketika menyusun sebuah tugas akhir skripsi begitu. Dan ini sudah sangat umum dilakukan ya di kampus-kampus manapun. Ya, apalagi kita ini baru pertama kali tahu, jadi teman-teman mungkin agak kaget atau shock atau mungkin dianggap berat ya karena baru pertama kali. Tapi ketika polanya sudah paham, nanti akan bisa jalan dengan sendirinya. Oke, untuk kontrak belajar masih sama ya kurang lebih kita akan menghitung absensi teman-teman, juga tugas di mana nanti kesesuaian dengan arahan aturan yang diminta, juga kedisiplinan mengumpulkan, bahkan keaktifan ya, ketika berdiskusi, ketika ada yang bertanya atau kira-kira memahami atau tidak, atau misalnya saya bertanya terkait apa hasil dari teman-teman setelah membuat mini proposalnya dan juga nanti UTS-nya dan UAS-nya kurang lebih nanti adalah bab 1 dan pembuatan laporan dari penelitian yang sifatnya deskriptif atau sederhana terlebih dahulu. Untuk buku referensi banyak banget. Biasanya saya menyarankan punyanya Prof. Sugiono karena lebih mudah dipahami secara bahasa dan kalimat gitu ya. Judulnya bisa menggunakan Metopen yang kuanti-kuali dan R&D atau Metopen yang manajemen teman-teman. Ada juga yang lainnya, silakan boleh Anda mencari ya Metopen kualitatif juga bisa dari Moleng atau juga yang Prof. Agusti Ferdinand. Untuk anak-anak yang tugas akhir skripsi, saya sarankan memang wajib punya buku Metopen karena ini adalah skill yang harus dimiliki untuk bisa menyelesaikan skripsi karena kalian tidak akan mampu menghadapi dosen kalau tidak bisa menyajikan skripsi yang benar sesuai dengan metodologi penelitian. Nanti banyak melakukan kesalahan ketika revisian dan berdiskusi, malah memperlambat progres teman-teman sendiri. Karena kesempatan bertemu dengan dosen itu juga tidak mudah. Jadi ketika bertemu, pastikan kalian sudah memahami apa alur pembuatan skripsi yang baik. Nah, caranya kita harus punya wawasan dengan cara belajar atau independent study mulai dari sekarang, startnya, bahkan mulai dari pembuatan-pembuatan proposal, pembuatan laporan, isai, makalah, bahkan sampai ke pembuatan laporan PIT-PIM. Nah, disitulah teman-teman akan melatih metode-metode penelitian yang bersifat akademik dan pendekatan ilmiah. Jadi ketika membuat tugas akhir skripsi memang sudah terlatih gitu ya. Baik, itu dulu teman-teman untuk awal dari intro mata kuliah ini. Kalau ingin saya tunjukkan RPS-nya kurang lebih seperti ini nanti timelinenya ya teman-teman. Di timeline ini minggu pertama saya menjelaskan tentang RPS juga, kontrak belajar dan aturan absensinya. Mohon untuk bisa standby ketika token sudah di-share, jadi teman-teman bisa segera melakukan absensi secara otomatis ya. Biasanya kita 2 kali, yaitu awal pembukaan hingga nanti penutupan gitu. Oke, ini yang kedua. Untuk minggu berikutnya, nanti saya masih melakukan penjelasan atau pembelian materi pada teman-teman tentang jenis dan ruang lingkup dari tema di ADP, juga contoh judul-judul penelitian untuk tema di ADP ya. Jadi nanti minggu depan teman-teman akan kita tunjukkan judul seperti apa sih yang di ADP khusus tugas akhir gitu. Lalu minggu berikutnya teman-teman akan diminta untuk membawa beberapa opsi judul dan juga tema yang ingin dipilih untuk menjadikan fokus penelitian teman-teman. Jadi di minggu kedua dan ketiga, teman-teman sudah diminta untuk memilih beberapa tema dan judul penelitian yang akan dicoba untuk membuat proposalnya. Jadi
Ini hanya latihan dulu supaya tahu seperti apa sih pembuatan skripsi dan tugas akhir gitu ya. Semisal nanti temanya mau berubah ketemu pembimbing, itu memang biasanya sering berubah dan sangat diperbolehkan. Tetapi untuk mata kuliah ini kita mencoba memilih salah satu dulu saja untuk difokuskan. Untuk yang minggu berikutnya kita akan jelaskan lagi terkait dengan apa itu riset gap. Ya, apa itu juga bagaimana pembuatan pendahuluan bab satu, teman-teman, dan bagaimana kita menyoroti sebuah permasalahan yang betul-betul bisa kita teliti, yang itu cocok mendekati dengan tata cara ilmiah untuk penyelesaiannya, juga bagaimana nanti menyusun identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian. Jadi, kurang lebih kita akan bedah bab satu dari tugas akhir skripsi untuk D4. Bahkan mungkin juga untuk S1 supaya kalian bisa melihat gitu ya perbedaannya seperti apa sih sebetulnya sama saja di mana-mana kerangka dari penelitian. Nomor 4 atau di minggu keempat nanti juga akan kita jelaskan terkait dengan pembuatan bab 2 ya. Kita akan bedah bab 2 yaitu landasan teori dan juga konsep, juga cara-cara untuk hunting jurnal, bagaimana jurnal yang kita sudah temukan kita bisa analisis, kita pilih kontennya, yang seperti apa yang bisa untuk mensupport bab 2 dan juga mungkin mensupport bab satu. Bahkan kita nanti akan tunjukkan seperti apa mensitasi supaya menghindari plagiasi dan Mendeley, di mana Mendeley ini merupakan syarat untuk sidang sekarang. Jadi teman-teman wajib di laptopnya sudah memasang Mendeley ya. Untuk prakteknya bisa jadi nanti ketika sudah di pertemuan akhir, sebelum mengumpulkan tugas laporan penelitiannya, ya latihan membuat laporannya sudah menggunakan Mendeley, teman-teman. Nanti kita bisa cek apakah yang dikumpulkan sudah menggunakan Mendeley atau belum. Nomor 5 atau di minggu kelima, kita masih menjelaskan gitu ya tentang metode penelitian atau bab 3. Di bab 3 ini banyak sekali yang terkait dengan informasi tentang pengetahuan populasi sampel, subjek dan objek penelitian, hingga bagaimana melakukan pembuatan rumusan masalah dan populasi apa dan hipotesis ya. Juga bagaimana memilih penelitian yang relevan, teman-teman. Oke, nanti di minggu ke-6, teman-teman akan juga belajar yang berikutnya, yaitu tentang instrumen penelitian atau membuat angket, membuat pertanyaan ketika ingin bertemu dengan para responden, juga nanti bagaimana menyusunnya ke dalam pembahasan di minggu berikutnya. Di minggu berikutnya, kita akan memilah-milah jawaban dari para responden yang sudah kita tanya-tanya atau hasil angketnya tersebut perlu kita analisis menggunakan beberapa teknik. Nah, di situ perlu reduksi data, mana yang data bisa menjadi support pembahasan dan hasil, mana data yang tidak terpakai. Lalu kita buat kesimpulan dan saran, baru kita ekstraksi ke dalam abstrak yang biasanya ada di halaman berikutnya setelah cover dari tugas akhir. Baik, nanti yang di pertemuan ke-8 itu merupakan briefing atau bagaimana cara menyusun proposal penelitian itu dimulai di minggu ke-9, 10, 11. Di pertemuan 9, 10 nanti kurang lebih teman-teman akan turun ke lapangan ya untuk yang admis. Otomatis di sini teman-teman juga melakukan independent study. Independent study-nya adalah teman-teman diberikan waktu untuk menyusun bab 1, 2, 3 yang sifatnya masih draft, yang akan kita presentasikan nanti di akhir pertemuan ke-14, 15, dan 16. Jadi di pertemuan 9, 10 teman-teman menyusun gitu ya, menyusun sendiri-sendiri, tetapi di pertemuan 9 mungkin kita pantau melalui report progress. Di pertemuan 11 nanti mengumpulkan bab 1, 2, 3 dan ada beberapa catatan, mungkin ada sedikit pertemuan untuk mengecek mana yang belum bisa, mana yang sudah, mana yang merasa kesulitan, itu ada di pertemuan 11. Lalu selanjutnya di pertemuan 12, itu teman-teman melanjutkan lagi secara independen tadi untuk bab 4, bab 5, membuat hasil pembahasan dan juga kesimpulannya, sehingga nanti di pertemuan ke-13, teman-teman kita mengadakan pertemuan lagi untuk melihat hasil lengkap draft bab 1 sampai bab 5, tetapi pendekatannya laporan penelitian ini kita pakai yang deskriptif atau kajian-kajian pustaka saja,
Jadi kalau misal kalian kesulitan di kualitatif atau kuanti, nanti kita bisa arahkan ke yang paling sederhana, yaitu mencari beberapa contoh studi kasus dari media massa atau juga dari contoh-contoh di berita. Tetapi di sini untuk deskriptif harus kuat teorinya juga ya. Kualitatif juga lumayan, teorinya juga harus lumayan banyak ya karena ada analisis konten. Lalu untuk pertemuan 14, 15, 16, yaitu kita melakukan presentasi dari laporan dari penelitian teman-teman. Nanti yang dipresentasikan adalah Microsoft Word-nya, jadi tidak perlu membuat PPT-nya. Jadi real dari Microsoft Word teman-teman yang merupakan laporan penelitian deskriptif judul teman-teman. Nanti kalian akan tahu seperti ini loh bentuk dari tugas akhir skripsi yang akan teman-teman buat di mana nanti bertemu dengan pembimbing. Jadi sudah tahu cara membuatnya. Nah, karena ini kita bagi 3 kelompok ya. Untuk yang minggu 14 itu absensi 1 sampai 13. Di absensi ini nanti di tiap anak kemungkinan tidak lebih dari 7 menit. Nanti paling menjelaskan saja tentang judul, permasalahan yang diangkat, lalu identifikasi, hingga fokus masalahnya, pertanyaan penelitian, sampai teori yang dipakai, dan mungkin ditunjukkan juga angketnya seperti apa gitu ya, lalu pertanyaannya seperti apa, hasilnya bagaimana, lalu kesimpulannya apa, itu secara poin-poin saja kurang lebih 7 menit ya, 5 sampai 7 menit per anak. Nanti kita berikan masukan. Jadi teman-teman akan berlatih membuat penelitian sederhana. Untuk di jurusan lain yang sudah melakukan ini tuh ada jurusan manajemen dan akuntansi ya teman-teman. Mereka sudah membuat penelitian yang seperti asli, bahkan ke kuantitatif dan kualitatif. Bahkan mereka menyebar angketnya kurang lebih 60 orang, 30 orang, lalu diolah dengan SPSS, lalu hasilnya mereka buat jurnal dan selalu dipresentasikan di seminar internasionalnya FEB ya. Besok Oktober itu ada seminar internasionalnya FEB, biasanya yang presentasi adalah anak-anak manajemen dari hasil mata kuliah yang penelitian ya, metode penelitian. Nanti mereka ini biasanya sudah dilatih membuat penelitian sederhana, bagaimana membuat jurnal, bagaimana mempresentasikannya even in English. Jadi hal ini sudah menjadi hal yang sangat biasa ya dilakukan di jurusan lain. Jadi di kita ini masih menumbuhkan jiwa riset masih belum begitu gencar. Jadi kita akan mencoba untuk melatih ya teman-teman. Baik, itu saja. Mungkin ya saya tunjukkan RPS-nya. Dan ini referensinya, kalau saya sih tadi sarannya pakai bukunya Prof. Sugiono, itu bisa banget buat kalian pahami, belajar sendiri, karena kalimatnya sangat gampang ya, sangat mudah. Jadi kalian akan tahu di situ juga ada contoh-contoh kualitatif seperti apa sih contoh judulnya, lalu juga apa itu populasi, apa itu sampel, bagaimana men-sampling, bagaimana teknik-teknik yang lain, itu semua ada di situ. Jadi dulu buku wajib bagi kami adalah Metopen ketika kami S1 sedang proses skripsi gitu ya. Karena kita tidak mungkin lagi disuapin oleh dosen ketika kita sudah dianggap masuk bangku kuliah. Mereka menganggap kami itu equal, kami sudah punya wawasan dan dewasa, jadi ketika bertemu itu kami sudah berproses diskusi satu level sama satu level dengan beliau begitu. Oke, itu saja yang bisa disampaikan oleh saya terkait mata kuliah ini. Silakan, ada nggak yang mau ditanyakan? Aman ya? Kalau aman, saya berikan token berikutnya untuk presensi yang sesi 2. Mungkin itu dulu ya teman-teman, supaya teman-teman ada wawasan secara singkat, karena ini baru perdana. Bahkan banyak yang mungkin ini ya, persiapan-persiapan penyesuaian juga. Ada yang udah. Miss, sebelumnya boleh bertanya nggak ya? Boleh, silakan. Silakan. Kan di semester ini kita juga dapat mata kuliah metodologi penelitian. Mhm. Terus sama Miss Nadia kan penulisan karya ilmiah. Nah itu tuh bedanya apa ya Miss? Yang kayak pembedanya apa? Oke, kalau boleh tahu sebentar ya.